Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini masih di transformasi geometri. Sekarang kita akan membahas tentang transformasi geometri yang keempat, yaitu dilatasi atau perkalian. Dilatasi atau perkalian adalah transformasi yang mengubah ukuran, bisa memperbesar atau memperkecil suatu bangun geometri, tetapi tidak mengubah bentuk bangun geometri tersebut. Ilustrasi tentang dilatasi, perhatikan gambar berikut. Misalkan ada sebuah segitiga sembarang. Segitiga ini akan kita dilatasikan, jadi akan kita bisa perbesar atau bisa kita perkecil. Kita menggunakan titik pusat dilatasinya adalah titik O, yaitu titik 0,0. Pertama, kita beri nama dulu segitiga ini. Misalnya ini titik A, jarak dari titik pusat ke titik A sebesar P. Kemudian, jarak dari titik pusat ke titik B-nya sebesar Q. Dan yang ketiga adalah titik C, jarak dari titik pusat ke titik C ini misalnya sebesar R. Setelah ini, kita akan perpanjang jaraknya tadi menjadi 2 kali lipatnya. Jadi yang tadinya jaraknya P, Q, R, masing-masing jarak ini akan kita perpanjang menjadi 2 kali lipatnya. Menjadi seperti ini, sehingga yang tadinya jaraknya P, setelah kita perpanjang jaraknya menjadi 2P. Yang ini juga jaraknya menjadi 2Q, dan ini jaraknya menjadi 2R. Kita tentukan masing-masing titik bayangannya. Dimulai dari titik A. Titik A tadi kita perpanjang jaraknya sebesar 2 kali, maka akan diperoleh titik A aksen. Begitu juga dengan titik B-nya akan diperoleh titik B aksen, dan titik C-nya juga akan diperoleh titik C aksen. Kemudian, ketiga titik bayangan ini, jika kita hubungkan, akan kita peroleh segitiga baru, di mana segitiga yang baru ini bentuknya sama dengan segitiga yang lama, tetapi ukurannya berbeda. Ukuran segitiga yang baru ini akan menjadi 2 kali lipat lebih besar daripada segitiga yang lama. Perbesaran ini dinamakan dengan faktor skala. Faktor skala itu biasanya dilambangkan dengan K. Jadi karena tadi jaraknya kita perpanjang sebesar 2 kali lipat, maka nanti segitiga yang baru akan kita peroleh bentuk yang ukurannya menjadi 2 kali lipatnya juga. Sehingga faktor skalanya atau K-nya itu adalah 2. Sekarang kita akan menentukan sifat-sifat dilatasi berdasarkan faktor skala K. Yang pertama, jika K-nya lebih dari 1, maka bayangannya diperbesar dan letaknya sepihak dengan pusat dilatasi dan objek. K lebih dari 1 itu yang seperti ini tadi. Ini K-nya 2 ya, 2 itu lebih dari 1. Bayangannya menjadi lebih besar dan letaknya sepihak dengan pusat dilatasi. Maksudnya sepihak adalah dia bayangannya berada di sini. Kemudian yang kedua, jika nilai K-nya berada di antara 0 sampai 1, maka nanti bayangannya diperkecil dan letaknya sepihak dengan pusat dilatasi dan objek. Kalau nilai K-nya antara 0 sampai 1, maka nanti bayangannya diperkecil dan letaknya sepihak dengan pusat dilatasi. Jadi nanti dia bayangannya berada di sini dan bentuknya, ukurannya menjadi lebih kecil daripada benda yang sebelumnya. Yang ketiga, jika nilai K-nya berada di antara min 1 sampai 0, bayangannya diperkecil dan letaknya berlawanan pihak dengan pusat dilatasi dan objek. Yang ketiga ini nanti karena letaknya berlawanan pihak, maka nanti letaknya berada di sini. Dan ukurannya menjadi lebih kecil daripada yang sebelumnya.
Yang terakhir, jika K-nya kurang dari min 1, bayangannya diperbesar dan letaknya berlawanan pihak dengan pusat dilatasi dan objek. Karena berlawanan pihak, jadi nanti letaknya berada di sini, dan ukurannya menjadi lebih besar. Yang pertama, dilatasi terhadap titik pusat O, yaitu 0,0. Dilatasi yang pusatnya di O, faktor skalanya K, notasinya adalah berikut. Cara menentukan titik bayangannya, kita bisa menggunakan konsep matriks, rumusnya seperti ini, atau bisa juga kita menggunakan rumus yang lebih sederhana, yaitu rumus yang ini. Jadi bisa pakai rumus yang di sebelah kiri atau bisa pakai rumus yang di sebelah kanan. Contoh pertama, tentukan bayangan titik P 9,4 oleh dilatasi O, 2. O ini adalah titik pusatnya, yaitu 0,0. Kemudian 2, ini adalah faktor skalanya, yaitu K sama dengan 2. Karena titik pusatnya berada di O, maka kita menggunakan rumus yang ini. Kita menggunakan rumus yang lebih sederhana saja daripada rumus yang satunya ya. Kita gunakan rumus yang ini saja. Kita masukkan angkanya. K-nya tadi adalah 2. Kemudian XY ini adalah titik asalnya, yaitu 9,4. Setelah itu tinggal kita kalikan masuk ke dalam. 2 kali 9 sama dengan 18, 2 kali 4 sama dengan 8. Sehingga bayangan titik P oleh dilatasi yang pusatnya di O dan K-nya sama dengan 2, titik bayangannya adalah P aksen sama dengan 18,8. Contoh yang kedua, tentukan bayangan garis 2X min 3Y tambah 5 sama dengan 0 oleh dilatasi yang pusatnya di O dan nilai K-nya sama dengan min 3. Kita gunakan rumus yang tadi. K-nya tadi adalah min 3. Kita masukkan di sini. Kemudian XY, karena soalnya berupa garis, maka XY-nya tetap kita tulis XY saja. Setelah itu kita kalikan masuk ke dalam. Min 3X, yang ini min 3Y. Akan kita peroleh dua persamaan. Yang pertama, X aksen sama dengan min 3X. Jadi untuk mencari X, kita pindahkan min 3-nya ke sini. X sama dengan min 1/3 X aksen. Persamaan yang kedua, Y aksen sama dengan min 3Y. Ini ya. Untuk mencari Y, kita pindahkan min 3-nya ke sini. Menjadi Y sama dengan min 1/3 Y aksen. Setelah itu kita substitusikan kedua persamaan tersebut ke dalam persamaan garis yang ada di soal tadi. X-nya kita ganti dengan min 1/3 X aksen ini, dan Y ini kita ganti dengan min 1/3 Y aksen. Kita kalikan masuk ke dalam, menjadi min 2/3 X aksen. Ini min ketemu min, berubah menjadi plus tandanya. Yang ini, hasilnya tinggal Y aksen saja, ditambah 5 sama dengan 0. Lihat bentuk ini, bentuknya masih pecahan dan ada tanda negatif, sehingga kita kalikan dengan min 3 supaya bentuknya tidak lagi pecahan dan tidak negatif. Semuanya kita kalikan dengan min 3, maka hasilnya adalah 2X aksen dikurangi 3Y aksen dikurangi 15 sama dengan 0. Jadi bayangan garis tersebut adalah 2X min 3Y dikurangi 15 sama dengan 0. Yang kedua, dilatasi terhadap titik pusat P yaitu A, B. Dilatasi yang pusatnya di titik P, faktor skalanya K, notasinya seperti ini.
Untuk mencari X aksen dan Y aksennya, kita bisa menggunakan dua rumus. Kalian bisa pilih pakai rumus yang di atas, atau bisa juga menggunakan rumus yang lebih sederhana, yaitu rumus yang berada di bawah ini. Contohnya, tentukan bayangan titik M min 7,4 oleh dilatasi yang pusatnya di P, yaitu 3,-2, dan faktor skalanya adalah 1/2. Karena pusatnya berada di P, maka kita gunakan rumus yang ini. Kita masukkan angkanya. AB ini adalah titik pusatnya, yaitu 3,-2. Kemudian K itu adalah faktor skalanya, yaitu 1/2. Dan XY ini adalah titik asalnya, yaitu min 7,4. Setelah kita masukkan angkanya pada rumus, langkah selanjutnya, yang ini, X aksen dikurangi 3, kemudian di aksen, min ketemu min menjadi plus 2. Sama dengan 1/2, yang ini hasilnya min 10, yang di bawah ini hasilnya 6. Kita kalikan bentuk yang ini, kita kalikan masuk ke dalam, 1/2 dikali min 10 sama dengan min 5, 1/2 dikali 6 sama dengan 3. Setelah itu, karena kita akan mencari titik bayangan, yaitu X aksen, Y aksen, maka angka ini kita pindahkan ke ruas kanan, menjadi min 5, min 3 pindah ke ruas kanan menjadi plus 3, kemudian plus 2 pindah ke ruas kanan menjadi min 2. Tinggal kita hitung, X aksen, Y aksennya sama dengan min 5 tambah 3 hasilnya min 2, 3 kurang 2 hasilnya adalah 1. Jadi bayangan titik M oleh dilatasi yang pusatnya di P dan faktor skalanya 1/2, maka titik bayangannya adalah M aksen sama dengan min 2,1. Demikian pembahasan kita tentang dilatasi. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.